Halo adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, mantap. Ya, kayak ini minta, mudah-mudahan kita biar di rumah tetap semangat ya. Walaupun kita belum bisa ketemu di gereja, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu kita. Kayak ini minta yang di rumah untuk tutup matanya, lipat tangannya. Kita bersungguh-sungguh, kita mau ibadah ketemu Tuhan Yesus. Kita angkat lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hentikan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hentikan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hentikan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Ya, untuk adik-adik yang di rumah, kita sungguh-sungguh kita mau ketemu Tuhan Yesus.
Kak ini minta kita semua tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan memulaikan ibadah kita, tapi sebelum kita memulaikan, kita akan berdoa dengan kasih Kristus. Nanti doa pembukaan dipimpin oleh Kakak Anggi. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami anak-anakmu Tuhan, bahkan kami kakak-kakak sekolah minggu yang ada. Tuhan sudah menolong sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada hari ini hati kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami penuh dengan sukacita memuji membesarkan nama Tuhan. Berkati setiap kami yang mengambil bagian pada hari ini. Berkati juga adik-adik yang ada di rumah. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulaikan ibadah sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, buat adik-adik di rumah, ya, Kak Yeni minta kita bisa lebih bersemangat lagi ya. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik di rumah ada yang baru bangun tidur, ada yang sudah mandi, ada yang belum mandi, ada yang sudah sarapan, ada yang belum sarapan. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji membesarkan nama Tuhan Yesus. Ya, kita akan memuji nama Tuhan. Kak Yeni minta kita semua bangkit berdiri. Jangan ada yang baring atau duduk. Ayo kita berdiri, kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye. Pakai gerakan, oke? Adik-adik di rumah pakai gerakan. Ayo sama-sama kita memuji Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Udah keringatan belum? Oh belum, kakaknya jawab belum, benar belum keringatan. Masih siap untuk memuji membesarkan Tuhan Yesus? Amin, lambaikan tangannya di rumah kalau adik-adik siap. Ya, kita akan memuji membesarkan nama Tuhan Yesus, lebih semangat lagi. Indah,
capek? Belum, oh belum. Kalau belum nggak apa-apa ya. Kita siapkan lagi semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin adik-adik, haleluya. Lambaikan tangannya, haleluya. Ya kita akan siapkan hati kita, pikiran kita, gaya kita di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak ini minta bersungguh-sungguh ya, jangan main-main. Kasih sikap yang terbaik, duduk yang manis. Kalau ada Alkitab, dibawa Alkitabnya. Kalau pegang handphone, tetap harus fokus untuk buka Alkitab, bukan main game atau yang lain sebagainya ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Kita nyanyikan lagu dengan sungguh-sungguh adik-adik ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya adik-adik di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum firman Tuhan diberitakan oleh kakaknya, kayak ini minta kita bersama-sama untuk menutup mata kita, lipat tangan kita. Kita belajar untuk menyembah Tuhan Yesus. Kita fokuskan pikiran kita serahkan hati kita hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Jika mungkin adik-adik beberapa hari ini, beberapa minggu ini suka buat mamanya marah, suka buat bapaknya marah, suka kelahi sama temannya, kelahi sama saudara, sebelumnya kita minta ampun kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan saat disampaikan oleh kakaknya tidak berlalu dengan sia-sia. Ya kak ini kasih kita waktu untuk kita sama-sama belajar menyembah Tuhan Yesus. Kita rendahkan diri kita, adik-adik di rumah juga belajar terus untuk menyembah Tuhan. Bisa adik-adik katakan, ucapkan terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Yesus. Belajar mengucap syukur kepada Tuhan adik-adik. Adik-adik masih diberi kesempatan, kesehatan, napas kehidupan daripada Tuhan Yesus. Itu semua hadiah terindah, hadiah terbesar yang Tuhan berikan untuk kita. Kita belajar untuk menyembah Tuhan, belajar berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Ucapkan haleluya adik-adik.
adik-adik kita belajar untuk mengangkat tangan kanan kita. Ucapkannya Aba ya Bapa. Kita sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini adik-adik, kita serahkan hidup kita. Haleluya Yesus. Ayo adik-adik di rumah belajar untuk mengangkat tangan kita. Nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh lagi lagu ini adik-adik. Haleluya. Pakailah sesuai dengan rencanamu ya Aba ya Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah seseluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan setiap firman yang diberitakan oleh kakaknya ya Tuhan, itu semua bisa kami tanam dalam hati kami ya Bapa, sehingga kami adik-adik ya Tuhan bisa mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga kakak yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan, kiranya dia bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak daripada Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, sifat kami, kelakuan kami ya Tuhan, hanya untuk fokus mendengarkan firman Tuhan Yesus. Dan bila ada gangguan apapun yang mengganggu kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, kami adik-adik di rumah dan kakak-kakak di sini Tuhan, kami satukan iman kami, hati kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap kami Tuhan selesai ibadah ini bisa mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi ucapan syukur dan doa kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tunggu. Apalagi? Tunggu. Guys, tahu nggak? Aku habis berbuat kebaikan loh. Apa tuh? Tadi sebelum datang ke sini ya, sebelum mulai sekolah ibadah sekolah minggu, aku nolongin kucing nyebrang. Di mana? Itu tadi di depan gereja dia mau nyebrang loh. Stop. Tadi aku juga ngelakuin kebaikan loh. Apa tuh? Jadi ceritanya kayak gini. Tadi kan aku mau pelayanan sekolah minggu ke sini. Jam berapa sih tadi tuh? Aku nggak tahu waktunya jam berapa sih. Jadi aku lihat jemaat tuh jalan kaki. Karena aku kasihan, kan aku punya niatan baik ya. Jadi aku mau ngantar dia ceritanya. Tapi kan aku baru ingat ya. Kan aku selama ini nggak tahu naik motor. Jadi aku telepon Esra tadi ya kan Esra? Betul nggak? Bilang dong iya. Ya. Jadi aku telepon Esra. Jadi Esra yang ngantar. Gimana? Aku udah buat kebaikan nggak? Tapi aku yang lebih baik buat baikan ya enggak? Enggak. Tapi guys, aku yang lebih baik kan ya? Enggak aku. Nyebrang kan? Enggak. Ngapain? Di mana-mana tuh kalau bikin kebaikan itu nggak dipamerin. Masa bikin kebaikan dipamerin? Kan nggak pamer. Nggak pamer. Orang-orang dulu tuh bilang kalau misalnya hidung kanan, tangan kanan memberi kebaikan, tangan kiri jangan sampai kelihatan, jangan sampai ngelihat. Oh. Tapi aku lebih baik loh, nolongin kucing nyebrang. Kucing aja kan aku manusia. Ya kan, kucing nyebrang kan? Iya kan? Iya. Kalian baru bikin kebaikan sedikit aja udah pamer. Iyalah, Enggak pamer sih. Habis ini nih ada satu cerita di Alkitab tentang orang yang baik hati.
Kalau misalnya kalian ketemu orang yang seperti ini, kalian tetap berbaik hati menolong atau enggak? Kok cuman kucing mah, ketemu di jalan kan banyak, kotor juga enggak, capek juga enggak. Bagaimana? Cerita apa tuh? Ya udah, kalau gitu kita akan langsung masuk ke ceritanya. Nah, di Alkitab ada satu cerita tentang seorang yang baik hati. Ada seorang Yahudi yang dirampok habis-habisan. Kita lihatin ya, kita dengerin ya. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Cuek banget ya, gak dihiraukan lagi. Ternyata imam itu cuman melewati si orang Yahudi itu. Nah, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Dikira mau ditolong, ternyata dilewatkan juga. Kira-kira ada yang mau nolongin gak ya? Nah, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya keesokan harinya. Ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Nah, kira-kira kalau kita di posisi seperti cerita itu, apa yang akan kita lakukan? Apa kita kabur atau kita menolong seperti orang Samaria itu? Firman Tuhan menulis bahwa kita tidak boleh menahan kebaikan daripada orang yang menerimanya. Karena jika berbuat baik dan memberi bantuan itu seperti korban yang berkenan kepada Allah. Nah, adik-adik, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi perintah Tuhan jelas ya. Inilah perintah, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi, sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini yang terdapat di Lukas 6 ayat 36, hendaklah kalian bermurah hati seperti Bapa kalian. Oh ya, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan kemana-mana ya.
Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat kita berkumpul lagi untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan kita sudah melihat drama yang dibuat oleh kakak-kakak sekolah minggunya. Kita buka firman Tuhan kita pada pagi hari ini, ialah di dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-36. Kakak akan membacakannya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Puji Tuhan, kita sudah melihat drama yang telah dilakukan oleh kakak-kakak sekolah minggu kita. Orang Samaria yang menolong orang Yahudi itu adalah orang Samaria. Orang Samaria yang telah membalut dan membersihkan segala luka-luka orang Yahudi. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita, adik-adik yang ada, kita kalau melihat orang yang sedang kesusahan di tengah jalan, kita harus menolong mereka. Jadi sama-sama kita mau seperti Bapa kita, yaitu adalah murah hati. Tuhan tidak pernah memandang kita siapa. Jadi begitu juga di dalam setiap kehidupan kita, adik-adik yang ada, kita harus menjadi orang-orang yang murah hati. Sama-sama kita harus menjadi orang yang murah hati, orang yang selalu mau menebarkan kasih di dalam setiap kehidupan kita. Jadi sama-sama kita mau belajar untuk seperti Bapa kita, untuk murah hati, seperti Bapa kita yang selalu mengasihi orang di luar sana. Seperti orang Samaria tadi, dia telah membantu orang Yahudi yang sedang kerampokan. Tapi kita jangan ambil contoh seperti imam. Imam dia hanya melihat orang Yahudi ini yang sedang kesakitan. Jadi kita tidak mau mencontohi imam ini. Imam ini hanya melihat saja, tapi dia tidak mau untuk menolong Yahudi ini. Dia malahan melewati orang Yahudi ini. Jadi kita harus sama seperti orang Samaria, yang murah hatinya, yang baik hatinya, yang suka menolong akan orang lain. Jadi sama-sama kita mau menolong teman-teman kita. Kalau teman-teman kita lagi kesusahan, ataupun kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang lagi kesusahan di jalan, mungkin kita harus membantu mereka. Kita harus menebarkan kasih Bapa itu di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita juga harus murah hati. Dan ketika juga kita ketemu dengan mungkin orang miskin, anak jalanan, anak pinggir jalan, kita harus membantu mereka. Kita harus memancarkan ada kasih Bapa di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kita mau mencontohi Tuhan Yesus murah hati. Kita selalu mau untuk mencontohi Tuhan itu yang murah hatinya, yang selalu sabar. Walaupun kita sering menyakiti hati Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia adalah Bapa yang murah hati. Dia akan selalu menunggu kita untuk datang kepada Dia, untuk merendahkan diri kita, untuk datang memuji dan menyembahkan nama Dia. Jadi adik-adik yang ada, anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu yang ada, kita sama-sama mau belajar untuk murah hati kepada orang lain. Kita sama-sama belajar untuk selalu mau memancarkan kasih Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau untuk menebarkan kasih Bapa itu di dalam setiap kehidupan kita. Seperti orang Samaria tadi, dia membalut luka-lukanya, dia menyembuhkan luka-lukanya,
Jadi sama-sama juga kita, kalau kita melihat orang kesusahan, kita harus membantu orang itu. Jangan seperti imam-imam dan seperti orang Lewi. Mereka hanya melewati saja, mereka tidak mau membantu. Mereka tidak mau membantu orang Yahudi ini. Orang Yahudi ini sudah merintih kesakitan, orang Yahudi ini sudah luka-luka badannya, sudah berdarah badannya, sudah lebam, tapi tidak ada yang mau membantu dia. Hanyalah orang Yahudi ini saja yang mau membantu orang Samaria saja yang mau membantu orang Yahudi ini. Jadi kita mau mencontohi orang Samaria yang murah hati ini. Dari drama itu kita mengambil suatu kesimpulan, tidak pernah harus memandang orang untuk kita membantu orang itu. Sekalipun memang di dalam setiap kehidupan kita itu, ketika kita telah disakiti orang, kita akan tidak mudah akan mempraktekkan kasih Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita disakiti oleh teman kita, sahabat kita pasti marah. Kita, percuma saya sudah membantu dia, percuma saya sudah memberikan dia mungkin makanan, mungkin seberupa uang. Jangan sampai adik-adik yang ada itu seperti itu. Tidak boleh mengungkit-ungkit. Semua yang kita lakukan itu Tuhan akan membalas dengan 10 kali lipat lagi. Jadi sama-sama kita mau untuk murah hati kita, sama-sama kita selalu mau untuk datang kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, untuk ambil contoh dari Tuhan dan memancarkan kasih Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita mau untuk selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau mempraktekkan kasih Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau untuk kita mendapatkan hati yang murah di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita melihat orang kesusahan, marilah kita menolong. Memang mungkin orang itu cuma menyampaikan terima kasih, tapi arti sebuah terima kasih itu sangat besar. Itu ucapan terima kasih itu aja sudah membuat hati kita senang. Jadi kita mau selalu murah hati kepada orang lain, kepada teman-teman kita, sekalipun kita selalu dikucilkan, sekalipun kita selalu disakiti, tetaplah kita mau memiliki hati yang murah, memiliki kasih Tuhan yang murah itu. Kasih Tuhan itu tidak ada batasnya di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita memilih-milih orang, berarti kita bukan pengikut-pengikut Kristus. Jadi sama-sama kita mau untuk selalu berbelas kasihan kepada orang lain, selalu murah hati kepada orang lain. Kita mau belajar sama seperti orang Samaria tadi, seperti kakak bilang di awal, dia mau membalut luka orang Yahudi. Kalau dipikir dengan logika, untuk apa dia membantu orang Yahudi ini? Untuk apa dia membantu orang yang sudah dirampok ini? Karena dia memiliki hati yang murah, hati yang tulus, hati yang mengasihi sesamanya. Jadi sama-sama kita memiliki hati yang tulus dan hati yang murah hati di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak mau memandang orang itu dari latar belakang mereka. Tuhan aja tidak pernah memandang latar belakang kita, masa lalu kita, kehidupan kita bagaimana, tapi Tuhan selalu memiliki hati yang murah di dalam setiap kehidupan kita. Bukti nyata kasih Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh bernafas, kita boleh ada sampai hari ini, kita boleh dapat lagi kita bersama-sama untuk memuji dan menyembahkan nama Tuhan, walaupun kita via online tidak bisa langsung bertatap muka, tapi bukti nyata dari kasih karunia Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita, yaitu kehidupan kita masih boleh bisa bernafas, masih boleh bisa mencapai lagi di bulan yang baru. Jadi kita mau terus pancarkan kasih Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau untuk
memiliki hati yang murah. Bagaimana caranya kita untuk kita memiliki hati yang murah? Hati yang murah itu kita datang kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan dengan hati yang hancur, datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau memiliki hati yang murah itu. Saya mau memiliki kasih Tuhan itu yang ada di dalam setiap kehidupan saya. Saya mau menjadi berkat. Saya mau untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi sama-sama kita mau untuk selalu memiliki kasih Bapa itu di dalam setiap kehidupan kita. Memiliki hati yang murah seperti hatinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah memandang kita. Tuhan Yesus juga masih sangat menyayangi kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun seringkali kita menyakiti hati Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan Yesus memiliki hati yang murah, memiliki kasih kepada kita, memiliki kasih karunia kepada kita. Tinggal dari kehidupan kita lagi untuk mempraktekkan kasih Tuhan itu, mempraktekkan kemurahan hati yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Jadi mari adik-adik yang ada, adik-adik sekolah minggu Philadelphia Tenggarong, dimanapun kita berada, teruslah pancarkan kasih Tuhan itu, selalu pancarkan hati yang murah hati kepada orang lain, selalu menolong orang lain dalam kesusahan maupun dalam senang dan duka kita sama-sama jalani. Memang kalau memancarkan kebaikan itu memang tidak semudah yang kita pikirkan ya, memang. Karena setiap kita melakukan kebaikan pasti ada aja, oh dia melakukan kebaikan kan cuma untuk dilihat orang aja, aslinya kan tidak apa-apa. Orang mau cerita apa tentang kita, mau menjelek-jelekkan kita di belakang, tidak usah mendengarkan kata-kata mereka. Kita tetap harus memiliki hati yang mengasihi sesama kita dan hati yang murah hati untuk mengasihi sesama kita, untuk membantu sesama kita dalam kesenangan, dalam kesulitan, sekalipun kita harus membantu orang yang dalam kesusahan. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan kakak tibakan sampai sini. Kita sama-sama mau mengambil sikap berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kita mau memiliki hati seperti Tuhan, hati yang murah hati. Kita mau seperti Tuhan yang selalu mengasihi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi sama-sama kita minta kepada Tuhan untuk sama-sama kita memiliki hati yang murah hati itu, hati yang mengasihi sesama kita dan terutama hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, semua adik-adik sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, kakak akan berdoa buat kita semua. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kasih sayang-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu, supaya firman-Mu tertanam di hati kami dan supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan kami bisa untuk selalu memancarkan kasih Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kami yang ada Tuhan, dan hati yang murah hati Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu Jemaat GPDI Philadelphia Tenggarong ini Bapa, supaya mereka mau memiliki hati yang murah hati, supaya mereka mau untuk selalu mengasihi sesama mereka Bapa. Engkau memberkati mereka Tuhan di dalam masa pendidikan mereka, di dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan. Engkau memberkati usaha pekerjaan orang tua mereka Bapa. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semuanya. Guru-guru sekolah minggu yang ada sudah melayani akan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kami mau memiliki hati yang murah hati seperti Engkau, hati yang selalu mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akhiri sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati juga teman-teman yang lain yang telah melayani akan Engkau Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau sertai
perjalanan mereka Tuhan. Engkau memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Teruslah kita memiliki hati yang murah hati, dan kita selalu mau mengasihi sesama kita, dan terutama mengasihi akan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Kakak akhiri firman Tuhan kita. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.